Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali hadir video terbaru dari saya. Masih membahas bakat-bakat yang ada di wilayah Striving Talents. Hari ini kita juga akan membahas dua bakat sekaligus, yaitu bakat disiplin dan juga konsistensi. Di mana dua bakat ini sering sekali dikaitkan dengan keteraturan dan peraturan. Mematuhi peraturan adalah konsistensi dan hidup dalam keteraturan adalah disiplin. Namun bagaimana pengertian masing-masing dari bakat tersebut? Baik, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu mulai dari bakat disiplin terlebih dahulu. Yang pertama, pengertiannya. Apa itu bakat disiplin? Jadi bakat disiplin adalah bakat yang mendorong seseorang untuk senang dengan keteraturan. Mereka menyukai rutinitas dan situasi yang struktur dan tertata. Mereka sangat teratur, rapi dalam urusan waktu, urusan menata barang, dan lain sebagainya. Inti dari bakat disiplin adalah menjaga keteraturan. Orang-orang dengan bakat disiplin ini mempunyai timeline waktu sendiri yang itu akan mereka tepati bagaimanapun caranya. Lalu dari bakat disiplin ini kira-kira potensi kekuatan apa saja yang mungkin bisa dibentuk dan juga bakat-bakat pendukungnya apa saja sih? Yang pertama di aktivitas feeling. Nah, ini berhubungan dengan menata dokumen, memilah-milahnya dan juga menatanya supaya mudah dicari ya. Supaya rapi. Jadi kalau ada kegiatan, saya jadi ingat kegiatan yang ada di perpustakaan gitu ya. Jadi ada banyak buku misalnya, kemudian buku itu ditata sesuai dengan jenisnya, ditata sesuai dengan pengelompokannya, buku sains, buku bahasa dan sebagainya, kemudian ditata sedemikian rapi hingga mudah mencarinya. Bahkan buku sesuai abjadnya ya, judulnya itu sesuai abjad gitu. Nah, ini adalah aktivitas feeling. Aktivitas ini didukung oleh bakat apa saja? Yang pertama tentu saja bakat disiplin, ada bakat input dan juga ranger. Kemudian aktivitas housekeeping. Siapa yang suka bersih-bersih rumah? Menata ruangan, gak hanya rumah sih sebenarnya ya. Menata ruangan, kemudian merapihkan ruangan, membersihkan. Ini tempatnya di sini, gunting tempatnya di sini, pistol tempatnya di sini. Nah, ini aktivitas housekeeping. Jika bakat disiplin, dilengkapi dengan bakat arranger dan juga deliberatif. Kemudian berikutnya ada kegiatan organizing atau mengatur atau menyusun acara, sistem, ataupun sebuah program. Jika bakat disiplin ini dilengkapi dengan bakat arranger dan juga deliberatif. Kemudian ada scheduling. Jadi menyusun jadwal ya, menata jadwal Anda, membuat urutan tugas dan juga aktivitas. Ini jika bakat disiplin dilengkapi dengan bakat fokus dan juga strategik. Kemudian ada aktivitas typewriting alias mengetik, yaitu melakukan pengetikan, memasukkan data, kemudian untuk menghasilkan berkas, artikel atau dokumen gitu. Jadi bakat disiplin ini didukung dengan bakat konsistensi dan juga input. Kemudian ada aktivitas compliancing, yaitu menjalankan atau menjaga kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Ini juga bakat disiplin, kemudian didukung bakat konsistensi juga dan juga bakat fokus. Kemudian ada tipe kekuatan assembling. Jika bakat disiplin ini dilengkapi dengan bakat responsibility dan juga achiever. Ada juga installing, disiplin, achiever, fokus gitu ya. Nih masuk ke kekuatan, ke potensi kekuatan di aktivitas installing. Dan juga yang terakhir ada securing. Jika bakat disiplin ini dilengkapi dengan bakat deliberatif dan juga responsibility. Baik, dari beberapa tipe kekuatan yang sudah saya sampaikan tadi,
mohon maaf, dari potensi kekuatan ya. Tipe kekuatannya apa saja sih? Nah, ini ada administrator ya. Filling, housekeeping, organizing, scheduling, typewriting itu masuk ke tipe kekuatan administrator. Kemudian ada di tipe kekuatan produser itu ada compliancing, ada assembling, kemudian di safekeeper ada securing gitu. Baik. Kemudian profesi atau peran apa saja yang mungkin bisa Anda jalankan jika Anda pemilik dari bakat disiplin yang tinggi? Yang pertama adalah tipe kekuatan administrator lekat sekali dengan bagian administrasi, bagian pengarsipan. Anda mungkin bekerja di perpustakaan daerah atau di badan arsip misalnya. Anda juga bisa memilih peran sebagai accounting atau programmer atau mungkin sekretaris yang biasa mengatur jadwal untuk atasan Anda. Nah, sekarang bagaimana jika bakat disiplin kita lemah? Jika bakat disiplin Anda lemah, ya bagaimana cara mengantisipasinya? Ini menurut pengalaman pribadi saya juga ya. Anda bisa melatih diri untuk menghormati aturan yang sudah disepakati. Sebenarnya ketika kita terjun di masyarakat atau kita berada dalam satu kelompok atau komunitas atau dalam satu tim misalnya ya, yang di situ kita tidak sendiri, ada orang lain, sebenarnya secara alamiah kita akan berlatih untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati secara umum di masyarakat. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian jadwal-jadwal yang sudah dibuat ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan. Jadi ketika kita punya pekerjaan dan itu melibatkan tim, pasti kita sudah menyepakati ya timelinenya seberapa, kemudian pekerjaan pertama apa, pekerjaan kedua apa yang diperlukan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu sebenarnya kita sudah punya kesepakatan, dan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita ya memang mau tidak mau kita harus mengikuti aturan dan urusan-urusan yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian mungkin juga Anda bisa menggunakan bakat-bakat yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Bakat responsibility misalnya, atau menggunakan bakat-bakat konsistensi misalnya. Jika disiplin Anda lemah tapi konsistensi Anda tinggi, atau mungkin bakat responsibility sebagai bentuk tanggung jawab begitu terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian berikutnya ya yaitu bakat konsistensi. Baik. Jadi bakat konsistensi ini adalah bakat yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan. Kalau tadi di disiplin itu menaati keteraturan, nah di sini kita menaati aturan, menjaga keteraturan ya, menjaga keteraturan yang konsistensi, menaati aturan. Jadi mereka memperlakukan semua orang itu cenderung sama. Bagaimana aturannya, ya itu yang harus ditegakkan siapapun Anda. Entah itu mau orang lain, mau keluarga dekat, teman, anak mungkin. Dan jadi pribadi yang memiliki bakat konsistensi tinggi ini memang seorang pribadi yang cukup mudah ditebak, karena ya itu tadi ada aturan yang berlaku, kita sudah tahu, jadi arah tindakannya itu sudah bisa diprediksi. Dan mereka sangat menyukai rutinitas yang berulang gitu. Misalnya ada tipe orang-orang yang memang tidak suka melakukan rutinitas yang berulang. Misalnya saya, karena cenderung mudah bosan ya. Tapi kalau orang konsistensi itu justru mereka semakin berenergi karena melakukan aktivitas yang berulang, yang sudah tahu gitu, tertata rapi, dan mereka akan tahu setelah ini kita mau ngapain lagi, harus bagaimana, ada SOP-nya jelas. Jadi inti dari bakat konsistensi ini adalah mematuhi aturan. Lalu potensi kekuatan apa saja sih yang mungkin dimiliki serta bakat pendukungnya?
Nah, ini antara lain ada aktivitas operating. Nah, aktivitas operating ini jika bakat konsistensi didukung dengan bakat responsibility dan juga fokus. Operating ini menjalankan atau mengoperasikan alat atau mesin ya. Kemudian ada maintaining, memelihara fungsi sistem peralatan atau bangunan. Ini jika bakat konsistensi didukung dengan bakat responsibility dan juga belief. Ada monitoring juga, jadi mengawasi kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan atas suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Jika bakat konsistensi didukung dengan deliberatif dan juga responsibility. Atau mungkin juga di bagian aktivitas testing, melakukan pengujian untuk membuktikan bahwa sesuatu bekerja dengan benar atau sesuai dengan fungsinya. Jika bakat konsistensi ini didukung dengan bakat maximizer dan juga deliberatif. Kemudian ada aktivitas producing juga, memproduksi sesuatu yang memiliki kualitas yang sama setiap produksi atau mungkin dalam jumlah yang besar, tapi kualitasnya tetap sama, itu stabil ya. Ini aktivitas producing jika bakat konsistensi didukung dengan achiever dan juga fokus. Atau di aktivitas compliancing, jadi menjalankan atau menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Wah, ini polisi SOP ya. Jika bakat konsistensi ini didukung dengan bakat fokus dan juga disiplin. Kemudian ada inspecting. Jadi inspecting ini jika bakat konsistensi didukung dengan bakat analytical dan juga maximizer. Dan yang terakhir ada mediating, menjadi penengah dalam sebuah konflik untuk mencapai ke sebuah titik temu antara keduanya jika bakat konsistensi didukung dengan bakat harmoni dan juga komen. Dari aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira potensi kekuatannya apa saja? Ada potensi kekuatan operator, kemudian quality controller, ada safekeeper, produser, administrator, evaluator, dan juga mediator. Jadi sebenarnya dua bakat yang sudah saya sebutkan hari ini, disiplin dan juga konsistensi, itu memang bisa masuk di banyak tipe kekuatan ya, karena memang bakat ini yang dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang bagus dengan fokus yang baik, dengan SOP yang dijalankan sepenuhnya. Itu pekerjaan apapun saya rasa hasilnya akan bagus ya. Dengan timeline waktu yang tepat, misalnya menjalankan pekerjaan dengan disiplin dan juga mematuhi aturannya, ya Anda mau bekerja di bidang apapun hasilnya pasti akan bagus. Lalu bagaimana jika bakat konsistensi kita rendah? Apa yang perlu kita lakukan? Seperti halnya bakat disiplin tadi ya, kita bisa menggunakan bakat-bakat lainnya yang mendukung. Kalau kita tidak bisa mematuhi aturan, setidaknya kita harus membentuk karakter moral yang bagus gitu ya. Karena aturan itu sepertinya dimanapun kita hidup, aturan itu pasti ada, dan mau itu aturan yang sepele, yang berdampak besar, berdampak sederhana, maupun tertulis, tidak tertulis. Seperti halnya ketika kita, seperti yang saya sebutkan tadi, membuang sampah gitu. Ini aturannya kan sampah itu dibuang pada tempatnya kan. Apa jadinya jika sampah ini akhirnya kita tidak buang pada tempatnya, dibuang di sungai misalnya atau di hutan gitu, pasti akan menimbulkan suatu bencana atau hal-hal yang merugikan, entah itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk itu memang perlu kita memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang sebenarnya sih sudah umum masyarakat melaksanakannya gitu. Apalagi jika itu menyangkut dengan pekerjaan kita, sudah ada SOP dan itu dibuat untuk supaya standar kerjanya terjamin, terjaga, ya harus kita patuhi. Baik. Kemudian kita juga bisa membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman di tim kita gitu. Apa sih yang dia butuhkan?
Apa sih yang harus saya penuhi? Gitu. Jadi komunikasi dua arahnya tetap terjaga dengan baik supaya misalnya kita tidak punya bakat konsistensi dalam bekerja pun kita tidak merugikan rekan kerja kita. Kemudian peran atau profesi apa saja yang bisa Anda ambil jika bakat konsistensi kuat? Yang pertama ada hakim, di tip kekuatan mediator tadi ya, orang yang konsisten. Kemudian ada tim produksi, kemudian quality control dalam sebuah perusahaan atau sebuah pabrik misalnya. Kemudian jika Anda menjadi petugas pelayanan umum atau mungkin jadi PNS yang jika kita jadi pegawai gitu kan pasti ada aturannya. Baik, kemudian nah dari dua bakat yang sudah kita bahas tadi, persamaan dari kedua bakat ini apa sih? Jadi bakat disiplin maupun konsistensi itu sama-sama terdorong untuk bekerja sesuai dengan struktur yang baik maupun bekerja sesuai dengan keteraturan. Dan keduanya bertindak sama dari waktu ke waktu. Orangnya predictable banget. Jadi mereka sudah pasti bisa ditebak habis ini pasti ngapain. Karena ada aturan yang ditaati dan ada keteraturan yang dijalani gitu. Kemudian perbedaannya di mana? Nah, pada bakat disiplin mereka membuat keteraturan itu sumbernya berasal dari diri sendiri. Jadwal yang mereka tetapkan, aturan yang mereka buat, kalau ini harus di sini, itu harus di situ, itu berdasarkan pendapat pribadi. Beda dengan orang konsistensi. Mereka mematuhi aturan itu karena aturan itu dibuat oleh orang lain atau berasal dari luar yang mereka tinggal mematuhi, tidak membuat. Nah, itulah perbedaannya. Baik, kedua bakat ini sangat luar biasa. Mereka tipe pekerja keras dan pasti sangat disukai oleh orang-orang yang ingin mempekerjakan atau merekrut karyawan, gitu ya. Jadi jika Anda seorang karyawan memiliki kedua bakat ini, saya yakin kualitas kinerja Anda luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.